Iman tuh gak ngomong doang. Coba katakan kanan kirimu. Iman gak ngomong doang. Orang yang beriman hidupnya harus mempermuliakan Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang dengar khotbah tapi tidak melakukan, masuk kiri keluar kanan, orang cuma tahu firman tapi tidak melakukan, mereka bukan orang beriman. Mereka masih hidup dalam dosa, gak hidup dalam kebenaran, mereka bukan orang beriman. Karena orang yang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Katakan amin. Orang yang beriman harusnya meyakini bahwa firman Tuhan adalah dasar kehidupan yang harus dihidupi. Jadi buah dari iman bukan hanya ketaatan, tapi hidup yang jadi teladan. 1 Petrus 3 ayat 15, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kemarin di Impact Family Gathering di Bandung, IF-nya ICI, Impact Family ICI, cell groups-nya di Jawa Barat berkumpul di Bandung. Ada salah satu pertanyaan yang menarik yang dilontarkan kepada saya. Mereka bilang begini, Bu Heni, bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa bersikap di tengah-tengah lingkungan kerja yang teman-teman kita tuh jahat. Suka sikut sana sini, suka pakai cara-cara kotor untuk menjatuhkan kita. Kuncinya adalah ini, hiduplah dengan hati nurani yang murni. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Bukan licik seperti ular, tapi cerdik seperti ular. Bagaimanakah menjadi cerdik seperti ular? Ular itu kalau jalan, dia kalau nggak diganggu, nggak ganggu orang. Ular jalan lurus-lurus, ketika dia diganggu, katakan Anda lempar dia dengan batu, bluk. Ular itu kaget, langsung gitu ya. Tetapi kalau Anda perhatikan, dia akan menunggu. Kalau Anda tidak menyerang, dia tidak balas. Dia akan coba cari jalan lain untuk melintasi batu yang Anda lemparkan. Dia tidak akan habisin waktu, patok-patokin batu, tabrak-tabrakin batu. Enggak. Kecerdikan ular, kalau ada yang jahat sama dia, dia cari jalan lain. Ini yang harus kita belajar dari ular, bukannya licik sama orang. Tetapi hendaklah kamu tulus seperti merpati. Artinya gini, hati kita harus tulus. Gak boleh punya niat jahat sama orang. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukannya orang jahat kita balas jahat. Ada orang-orang yang bilang sama saya gini, Ciheni, saya tuh kalau orang baik sama saya lebih baik lagi sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya akan lebih jahat lagi sama dia. Garang. Tapi firman Tuhan berkata, Roma 12 bilang ini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lakukanlah yang baik untuk semua orang. Di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita lebih banyak berada di antara orang-orang yang tidak percaya, maupun orang percaya, kita nggak bisa nahan mulut orang supaya nggak fitnah kita. Kita nggak bisa ngelarang orang supaya jangan jahat sama saya, nggak bisa. Anda mau benar diomongin orang, Anda nggak benar lebih diomongin orang, setuju? Jadi kadang-kadang kita capek kalau hidup tuh ngikutin omongan orang. Berusaha nyenengin hati semua orang. Fokus kita bukan nyenengin hati orang, fokus kita memastikan hidup kita benar. Jangan sampai yang diomongin orang itu benar. Orang boleh jelek-jelekin kita, tapi jangan sampai yang diomongin itu benar.
Makanya kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Firman Tuhan berkata gini, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Katanya lo orang Kristen, buktiin dong. Kita memang gak bisa nahan mulut orang supaya mereka gak fitnah kita. Tapi ingat, kita bertanggung jawab untuk menjaga hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Jangan sampai sebagai orang yang mengaku beriman, hidup kita gak jadi teladan. Makanya dunia suka bilang, orang Kristen kok kayak begitu. Anda harus mengerti bahwa sebagai orang beriman, orang percaya, pengikut Kristus, kita harus bisa menyatakan Tuhan di tengah-tengah dunia. Iman tuh gak ngomong doang. Mana buktiin iman lu? Benar Tuhan ada, mana buktinya? Orang akan nantang kita. Tahukah Anda bahwa orang Kristen disebut Kristen karena para pengikut Kristus disebut Kristos. Kristos artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Kita disebut Kristen karena orang berpikir para pengikut Kristus harus hidup seperti Kristus. Pertanyaan saya, apakah sebagai orang Kristen kita hidup seperti Kristus? Enggak selalu. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Harusnya hidup kita ini menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus. Kenapa kamu ikut Yesus? Orang mau lihat, why do you follow Christ? Ikut-ikutan aja, soalnya kita lahir di keluarga Kristen. Soalnya pacar gue Kristen. Soalnya calon istri waktu itu Kristen, kalau gak Kristen gak nikah. Karena suami saya dari keluarga Kristen, jadi harus Kristen. Gak gitu. Sebagai orang Kristen, Anda harus tahu bahwa Anda pengikut Kristus dan hidup Anda harus seperti Kristus. Roma 12 ayat 1 bicara soal hidup kita adalah ibadah yang sejati. Yang artinya gini, hidup kita dan apa saja yang kita lakukan haruslah mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup adalah ibadah. Nah, hari ini apakah kita sebagai orang beriman hidup jadi teladan? Bagaimana menghidupi iman? Bagaimana jadi teladan? Orang akan lihat tindakan dan perkataan kita. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau Anda bilang Anda orang beriman, kita harus menghidupi apa yang kita imani. Saya akan bahas dalam 1 Timotius 3 yang lebih praktikal. Tentang gimana sih sebagai orang beriman kita bisa hidup jadi teladan. Kita baca sama-sama yuk. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Sama-sama yuk. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Terakhir ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saya akan kasih contoh bagaimana sebagai orang beriman hidup kita jadi teladan. Yang pertama, menjadi teladan di rumah. Tadi 1 Timotius 3 ayat keempat berkata, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
Hari ini Anda yang punya anak, apakah Anda disegani dan dihormati oleh anak-anakmu? Atau ditakuti? Hormat sama takut beda loh. Kalau Anda menakutkan, Anda tidak dihormati. Firman Tuhan jelas berkata, kalau kita gak bisa ngurus keluarga sendiri, jangan ngurus jemaat. Ukuran keberhasilan kita, hidup sebagai teladan, itu dimulai di rumah. Udah jadi pribadi yang jadi berkat belum di rumah. Kenapa di rumah penting? Soalnya di rumah kita jadi kita yang sebenarnya. The real you. Orang di rumah yang paling tahu aslinya kamu. Kalau kita bilang kita orang beriman, harusnya orang-orang di rumah, pasangan, anak-anak, membantu rumah tangga, keluarga besar bisa lihat iman kita nyata lewat tindakan kita dan perkataan kita. Contoh, di keluarga besar, apakah hidup kita jadi berkat atau jadi beban? Udah gak mau kerja, maunya enak aja, maunya nyantai, main, have fun, hura-hura, tapi minta duit sama keluarga. Gak heran orang-orang yang seperti ini mempermalukan nama Tuhan. Gak heran kalau keluarganya gak mau ke gereja. Saudara dan orang tua sendiri susah gak ditolong. Di luar kelihatan baik, murah hati. Tapi saudara sendiri susah gak dibantu. Orang tua susah gak dibantu. Saya sampai terima video yang ngasih lihat bagaimana seorang mamah di masa tua hidupnya susah. Yang ngasih makan aja tetangga. Saya sih gak bisa terima yang kayak gini ya. Saya panggil anaknya ketemu saya. Kamu pelayanan buat apa kalau orang tua sendiri kamu gak urus? Di luar ramah. Oh ya, senyum, baik, ya, Mr. Kind. Di rumah marah-marah, Mr. Angry Bird. Sama yang perempuan juga, di luar, puji Tuhan, haleluya, shalom. Tapi kalau sama susternya, judesnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Ada yang gini, saya pelayanan di satu gereja, dia melayani, tapi saya dengar susternya cerita nyonyanya jahat banget. Ini kalau dengar firman jangan menghakimi orang lain, ini cek diri masing-masing. Oke? Di gereja, Tuhan, Tuhan. Tapi kalau di rumah kayak setan. Sama pasangan dan anak sendiri, kalau ngomong kasar. Tapi kalau sama orang tuh bisa sabar sejauh langit dari bumi. Sabarnya. Tapi kalau sama pasangan dan anak sendiri, my God. Itu ibarat bunga buah pepaya, masih hijau aja langsung kuning kayaknya saking kagetnya. Kita orang beriman, kita percaya. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti turun tangan. Kita berdoa di keluarga, Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Tapi saya kasih tahu, kalau tindakan sama perkataan kita nggak sejalan sama iman kita, kitanya nggak mau berubah, bisa nggak Tuhan pulihin rumah tangga kita? Tuhan kembalikan istriku ke rumah, Tuhan kembalikan suamiku ke rumah. Kalau kamunya nggak mau berubah, perkataan nggak bisa lemah lembut, selalu menuduh, menyalahkan, membandingkan, menjatuhkan. Saya kasih tahu, Tuhan bisa balikin pasangan kita segampang membalikkan telapak tangan. Tapi segampang membalikkan telapak tangan juga kamu gusir dia pergi juga dari rumah. Saya sama suami saya tuh sampai capek damain orang. Capek. Yang kayak gini nih kalau sampai cerai jangan kawin lagi. Karena kamu akan bikin orang lain lagi menderita karena kamu.
Orang kalau nggak mau berubah, sampai tua keputusan dia nggak mau berubah ya nggak bakal berubah. Ada yang mencaci saya di Instagram, Bu Heni jangan gitu dong, bikin statement. Orang kalau dari mudanya begini begitu sampai tua nggak akan berubah. Jangan menghakimi. Soalnya gue udah lihat banyak banget. Kalau sampai gocap, lakcap nggak mau berubah, udah mopien. Ngerti nggak mopien? Laba-laba. Nggak mau berubah. Pusing dah. Heran, ke gereja dengar firman tapi nggak mau berubah. Lu ngapain gitu kan? Kita berdoa, Tuhan pulihkan rumah tangga kita. Tapi lalu dengan mulut kita dan tindakan kita sendiri kita merusaknya. Ironi bukan? Sama pasangan gak setia, kerja gak rajin, gak jujur, nyakitin perasaan terus, gak pernah prioritasin keluarga, gak mau tanggung jawab, gak mau saling bela. Sampai kapan rumah tangga mau dipulihkan Tuhan? Doa aja gak cukup, tindakan kita harus sejalan dengan iman kita. Anda gak mau berubah, saya kasih tahu. Malaikat pun gak bisa nolong Anda. Anda pikir gini, kalau sampai Tuhan turun dari langit saya berubah deh. Ngapain Tuhan turun buat lu? Kalau Anda tidak mau berubah, Anda akan menuai hasil taburan sendiri. Kadang-kadang istri ya, suka gak mau nurut sama suami, suka mokong. Gak memprioritaskan suami. Suami mana yang tahan punya istri begini? Saya kalau konseling tuh, saya kadang-kadang bilang gini. Saya terus terang, saya bilang gini. Setelah dengerin istrinya cerita atau suaminya cerita gitu ya. Saya sampai melongo tuh saya bilang gini. Kalau saya jadi istri kamu juga saya ceraiin kamu sih. Sorry. Emang kamu keterlaluan banget sih. Sama suaminya juga saya ngomong yang sama. Kalau saya jadi istri kamu, saya juga ceraiin kamu. Istri mana yang mau diperalat suami, kerja cari duit buat suami. Suami gak mau kerja, maunya enak aja. Mana bisa? Jadi tolonglah, Anda berdoa, nyusahin pendeta lagi. Tahu gak konselingin orang itu sakit kepala? Udah masalahnya masalah lu, bikin gue pusing lagi. Kita udah konseling berapa orang, berjam-jam. Udah didoain sampai mau muntah. Tapi gak berubah. Sabar Bu Heni. Supaya berubah. Kan yang udah pakai kasih dan lemah lembut udah banyak. Yang kayak saya kan dikit. Siapa tahu yang kayak saya baru berubah, bener gak? Gue iket juga lo gak mau berubah ya kan? Suka mukulin bini, sini gue iket. Pukul deh. Coba berani mukul lagi gak? Kadang-kadang tuh ya, ada ibarat gini, yang jenis ini gak bisa diselesaikan dengan doa. Kadang-kadang ya dengerin orang cerita tuh sampai kita tuh, ada yang kayak gini ya. Sampai suami saya pulang liatin saya. Kamu punya suami yang baik, saya juga, saya liatin dia. Lu hoki dapat gue loh. Udah ngurusin laki, pinter cari duit, haleluya. Amin gak? Saya gini-gini ngurus laki loh. Diurusin gak kamu sama aku? Sedap ya. Apa sih yang gak diurusin ya kan? Kalau perlu sampai gunting kuku pun sama saya. Apa aja lah ya kan diurusin. Makanya tambah ganteng. Ayo kalau mau rumah tangga tuh bener harus berubah. Saya ngomong gini saya juga ngelewatin. Kita kalau sama-sama sombong, saling ngerasa benar, selama Anda masih menyalahkan pasangan Anda berarti Anda sombong. Sampai di titik Anda bilang, oke, saya salah, saya mau berubah. Itu keren. Jadi ada yang saya konselingin sama Jojo, merasa tidak puas dengan jawaban kami, karena merasa tidak dibela, mau cari pendeta lain yang lebih hebat. Dia bilang, cari dah lu. Lu pikir hamba-hamba Tuhan gede punya waktu konselingin kamu? Bayar dulu. Kita aja nih yang gratisan. Saya ngomong serius.
Saya ngomong sama teman saya yang gembala, kamu gak mau konselingin itu jemaat kamu cari saya. Oh udah ada konselor di gereja saya, gitu jawabnya. Main-main, gembala masih mau ngurusin jemaat itu jarang di masa yang akan datang dan sekarang ini. Tapi kami sabar. Ini saya cuma khotbah aja terkesan kayak galak. Padahal kalau udah konseling tuh galak juga sih. Habis kadang-kadang kesel gitu kan. Ulang lagi. Mopien. Bagaimana Tuhan mau memulihkan rumah tangga kita? Kita harus berubah. Efesus 5 ayat 33 bilang, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Katakan masing-masing. Firman Tuhan tuh adil. Nih suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri, hendaklah menghormati suaminya. Suami fokus mengasihi istri aja. Istri itu kalau merasa dicintai, dia udah seperti bidadari. Nah, istri-istri harus menghormati suami karena yang paling penting buat suami itu dua. Sex and respect. Jadi kalau nggak dihormati, laki-laki itu nggak bisa. Tapi ada juga yang gila hormat sih. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi firman Tuhan tuh adil. Istri harus menghormati suami, menghargai suami, tapi suami juga harus menghormati istri, menghargai istri. Malah suami-suami yang jahat sama istrinya, doanya gak didengar Tuhan, kata firman Tuhan. Mari jadi berkat mulai dari pasangan. Perkataan kita harus berubah, tindakan kita harus berubah, kita harus lebih rendah hati. Belajar lebih lemah lembut. Jangan lagi merendahkan pasanganmu, jangan lagi menuduh, jangan lagi membandingkan, itu menyakitkan. Saya juga gak mau Jojo bandingin saya sama perempuan lain, udah gua gak putih ya kan. Istri-istri dengar. 1 Petrus 3 ayat 1. Keren banget. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ini suami yang begajul ya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh, baca sama-sama, kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sih, kalau rumah tangga mau benar, iman harus nyata dalam perkataan dan tindakan. Saya kasih tahu, perkataan yang banyak gak akan mengubahkan. Hidup kita yang harus jadi teladan. Katakan pasanganmu, saya mau jadi teladan. Jangan nunjuk, katakan saya mau jadi teladan. Yang kedua, kalau kita mau lihat hidup kita jadi teladan, punya nama baik di luar jemaat, kata firman Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 7 tadi berkata gini, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Maksudnya gini, kalau orang lihat kamu pelayanan, tapi ternyata di luar kamu nipu orang, pasti kamu digugat orang. Zaman sekarang ibadah itu udah live streaming. Kalau Anda pelayanan live streaming, Anda masuk YouTube, apalagi YouTube Henny Kristianus, Anda ketahuan melayani di ICI dan Anda hutang dia dan tidak bayar, apa yang terjadi coba? Anda dicari orang. Pasti debt collector datang ke sini. Awas loh sampai ada debt collector cari saya. Jemaat ibu ngutang saya gitu, awas loh ya. Ojo ngisin-ngisini loh ya. Saya sudah ngajar jemaat ICI jangan pinter. Katakan kanan kirimu, jangan ngutang kamu. Sebagai orang beriman, kita harus punya nama baik di luar jemaat. Kenapa di luar jemaat? Soalnya gini, hidup kita harus jadi teladan di tengah orang-orang yang tidak percaya. Kita kebanyakan berada di antara orang-orang yang belum percaya. Dan hidup kita justru harus jadi teladan di situ. Jangan sampai sebagai orang percaya hidup kita malu-maluin Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 12, baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Gimana Tuhan mau melawat orang-orang tidak percaya di sekitar kamu kalau hidupmu sendiri sebagai orang beriman gak bisa jadi teladan, bisa nangkap firman Tuhan? Tuhan mau melawat keluargamu, Tuhan mau melawat teman-teman kantormu, teman-teman akrabmu. Tapi bagaimana Tuhan mau melawat mereka kalau kamu sebagai displaynya pengikut Kristus gak bisa hidup jadi teladan? Saya balik lagi, kenapa harus punya nama baik di luar jemaat? Karena seringkali di dalam jemaat, di gereja, kita itu munafik. Kita jaim. Tapi begitu kita ada di luar gereja, kita jadi kita yang sebenarnya. Dan sasaran Tuhan adalah kita yang sebenarnya. Kalau di gereja, shalom. Shalom. Jemaat ICI itu galak-galak loh. Kalau sampai mau duduk ke kanan disuruh ke kiri bisa marah. Tapi karena Asher adalah pelayan Tuhan, mereka nahan diri. Sebenarnya emosi, tapi karena harus penuh kasih. Silakan. Pak, sebelah kiri. Enggak, saya mau ke kanan. Oh iya, silakan. Padahal gini. Maaf, anaknya mau ke sekolah minggu? Enggak. Anak saya sama saya. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Untung nggak gue jadi asernya. Maksudnya sebenarnya orang Kristen bisa marah nggak? Bisa emosi nggak? Bisa. Tapi karena kita di gereja, oh haleluya, luar biasa. Gak apa-apa. Padahal muka udah merah, udah ungu, udah pink. Kita di gereja tuh sering kali pakai topeng, ya enggak sih? Di gereja, shalom, haleluya. Tapi kalau di luar ngomong kurang ajar. What the fuck gitu kan? Ya apa enggak? Sus gitu ya bahasanya. Di gereja mah gak pernah. Gak pernah saya dengar ada yang ngomong jorok, gak pernah. Baru mau ngomong ini, apa kabar? Oh iya. Kayak tadi saya bilang, di luar gereja. Oh di gereja kita sabar. Tapi di luar gereja, lu jahat sama gue, lu macam-macam. Lu gak tahu gue siapa. Lu gak tahu gue siapa. Wah gitu kok. Gaya banget, emang lu siapa? Siapa coba? Saya juga manusia gitu ya. Kita belagu banget kadang-kadang kan di luar ya. Lu gak tahu gue kenalannya pejabat. Emang kalau kenal kenapa? Anaknya bukan. Di gereja kelihatan murah hati. Bagi-bagi berkat. Tapi haleluya. Di dunia kerja, teman-teman bukan orang percaya. Tapi hidup kita gak jadi berkat. Masih nipu orang. Masih nyuap. Malas. Gak excellent, suka terlambat, ingkar janji, omongan gak bisa dipegang. Gimana Tuhan mau dipermuliakan? Padahal Kolose 3:23 bilang berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau orang tuh punya iman, dia akan hidupi ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, dari siapa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau Anda kerja, jangan kecewa. Kenapa bosmu gak kasih kamu bonus? Jangan kecewa. Kenapa persembahan kasihnya sedikit? Kenapa gajinya gak naik-naik? Tapi harusnya fokus kamu gini, aku orang beriman, aku percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan bagian yang menjadi upahku. Aku mau kerja seperti untuk Tuhan. Artinya apa?
Mau gaji berapapun, mau PK sebesar apapun, kamu tetap excellent. Kamu tetap lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu orang beriman. Kamu percaya apapun yang kamu lakukan dan kamu kerjakan, kata firman Tuhan itu untuk Tuhan. Karena yang menentukan upahmu adalah Tuhan. Kamu gak perlu kecewa sama manusia. Kalau memang berkatmu segitu aja, kamu bilang, berarti memang berkat Tuhan segini buat aku. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima gaji mengucap syukur. Saya waktu pelayanan keliling, khotbah keliling, saya gak pernah pilih-pilih gereja besar, gereja kecil. Saya pernah melayani persekutuan doa, cuma 5 orang. Saya tetap datang. Kadang-kadang 2 gugur, sisa 3. Diundang lagi, saya datang. Pernah diundang gereja kecil, jauh lagi Tangerang. Maaf, persembahan kasih cuma 300.000. Anda tahu saya tinggal di Kelapa Gading kan? Naik Grab ke Tangerang berapa kira-kira? Sorry saya gak pernah soalnya. Berapa ya? 250.000? Kurang lebih segitu. Hah? 500 PP ya? PK 300.000 bos. Nombok PK gak cukup buat Grab. Tapi saya tetap layani. Saya gak ambil PK-nya malah kan. Dikasih saya balikin. Oh Bu Heni mentang-mentang kecil. Bukan, karena gue kasihan gerejanya miskin. Saya undang khotbah di gang. Mobil aja gak bisa parkir, saya jalan kaki. Yang nganterin saya jualan baju, parkir. Dia geret-geret koper, saya jalan kaki. Masuk ke gang. Naik tangga 3 gak pakai lift. PK-nya saya gak lihat, saya balikin. Saya udah lihat gereja kecil, saya gak pernah mau ambil PK. Kalau gereja besar, tuayan. Gereja kecil, taburan. Gitu dong. Suami saya aja khotbahin pendeta-pendeta di pedalaman, malah nabur ya sayang ya. Bukannya dikasih duit, mereka minta duit. Namanya uang duduk. Beneran, gak bohong. Tapi kami gak perhitungan, karena kami percaya hidup kami yang pelihara Tuhan. Kami gak akan pernah kekurangan. Itu orang beriman. Jangan pernah menghitung pekerjaanmu dengan nilai uang. Berapa sih manusia bisa bayar kamu? Tapi kalau kamu punya iman, bahwa yang menentukan bagian yang jadi upahmu adalah Tuhan. Kamu kerja sungguh-sungguh. Saya biar jemaat cuma 3, saya khotbah sungguh-sungguh. Saya khotbah dari awal sampai akhir. Seperti saya ngomong sama saudara saat ini, saya khotbah seperti ini. Di depan 5 orang sekalipun. Suami saya juga sama. Kita gak pernah beda-bedain. Dan apa yang terjadi? Promosi datang dari Tuhan. Amen. Saya akhiri. Banyak orang yang mengaku orang beriman, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Iman sekali lagi bukan cuma di omongan. Gua orang beriman. Tapi iman itu harus nyata dalam tindakan dan perkataan. Lu jangan pakai salib tapi ngomong jorok terus, gua kasih tahu. Malu-maluin Tuhan. Kalau udah mau selingkuh aja cincin kawin dilepasin. Biasa deh yang kayak gitu. Matius 23 ayat 28, Yesus berkata begini. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan gak suka. Kalau kita mengaku orang beriman, kita harus jadi teladan dalam kehidupan. Baik di dalam keluarga maupun di luar rumah. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah simpan bangkai dalam hidupmu. Karena satu hari nanti baunya akan kecium juga. Jangan ingin terlihat benar. Jangan hidup dalam kemunafikan. Tapi hidupilah kebenaran. Pastikan imanmu nyata dalam keteladananmu. Supaya Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidupmu. Yang mau katakan amin.